Start. Coba dia ngomong satu orang. Cek, aku mau ngecek speaker. Cek. Oke, aman. Apakah udah masuk? Oke. Thank you sama teman-teman yang udah pada datang. By the way, gimana kabarnya puasa tahun ini? Thank you banget udah mau datang bulan ini untuk nongkrong online yang biasanya kita jam 7 malam ya, cuman karena ada tarawih jadi gue pindah agak sore dan gue masih ngebahas soal AI. Mungkin nanti gue akan balik lagi ngebahas soal yang lain-lain karena honestly gue juga udah mulai jarang nanti akan gue coba seringin lagi muncul di grup gitu ya. Nah hari ini sebenarnya mau ngobrol bebas aja, tanya jawab soal AI, nggak harus fungsinya AI divisi tapi bisa ke pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu karena emang ya udah menjadi bagian dari kehidupan kita sekarang ya menjadi AI ya gitu. Nah kemarin tuh gue sempet sebenarnya ini buka buat publik tapi gue nggak tahu berapa orang yang bakal ikut, tapi ya kita ngobrol aja sampai jam 5. Nah ini ada pertanyaan dari Haizan nih. Fitur AI apa aja yang digunakan secara gratis dan powerful, apa aja fungsinya, serta nama AI-nya. Boleh ditambahkan dengan study case dan penggunaan. Nah, gue mau nanya dulu nih ke Haizan nih, penggunanya buat apa dulu Zan? Karena banyak banget. Sebenarnya kayak kita pakai ChatGPT, Gemini, Cloud yang free, sebenarnya udah cukup buat kita mau bikin something gitu. Kayak gue personally gue pakai 3. Ada ChatGPT, Gemini sama Grok. Yang ChatGPT itu 75.000 sebulan. Fungsinya ya buat banyak hal, mulai dari ngebalesin email, ngebalesin WhatsApp, lagi ya, bikin gambar, bikin story. Kalau Gemini juga sama kurang lebih. Kalau Gemini gue nggak bayar karena gue udah dapat dari gratisan langganan Google Drive. Jadi sekalian. Kalau Grok gratis, nggak subscribe sama sekali. Gitu. Penggunanya apa aja? Banyak sih sebenarnya. Mulai bisa kayak ini gue tadi barusan lagi ngikut satu webinar cari cuan dari micro drama yang dibikin sama AI gitu. Dan akhirnya ini gue lagi bikin micro series AI gitu. Ini semua di generate pakai AI. Gitu sih Zan. Semoga menjawab atau masih ada yang mau ditanyain. Monggo. Mungkin yang mau apa dulu gitu kali ya. Nah, ini kan terkait dengan video, mungkin lebih ke kreatif kali ya. Kreatif kan juga banyak. Desain. Kayak kalau desain mungkin udah general kali ya Mas ya. Semua udah bisa kayak gitu. Lebih ke yang kayak gini sih Mas, yang Mas bikin kayak gini. Video, Sinematik. terus iya kayak gitu paling ya. Terus nanti audionya itu di mana kayak gitu sih Mas. Sebenarnya gue akan spill itu secara lengkap di minggu depan sih kalau lo pada mau ikutan, ada di sini nih. Learn more. Karena gue akan spill semua di sana. Tapi in a way kalau gue mau bahas sedikit ya, sebenarnya gue pakai Grok itu buat image generator. Kemudian si Gemini itu buat relighting sebenarnya karena Nano Banana itu bagus buat nge-lighting, sama ChatGPT basically buat ngedevelop semuanya gitu. Mana ya project ini kayak gue pisah-pisahin episodenya, gue pisahin image generationnya, terus mulai dari apa namanya si image-nya segala macam, storyboard juga gue bikin storyboard di sini atau di Gemini gitu sih San, pendeknya San. Nah karena ini gue bakal bahas full di minggu depan di AI storytelling mana ya, karena ini masih coret-coretan materinya karena kalian orang-orang dalam, gue kasih aja. Ini ngomongin pixel density, terus apaan aja dipakai, ada karakter driven, plot driven, gue jelasin lebih detail lagi. Kalau kemarin kan cuma selewatan ngejawab pertanyaan si Rakuta ya. Iya. Gitu. Gitu sih Zan, kurang lebih semoga menjawab. Kalau ada anak-anak notif yang mau ikutan kasih tau gue ya, karena gue ada kode khusus harga spesial buat anak-anak notif. Nggak gue samain. Begitu kawan-kawan sekalian. Untuk audionya Mas? Kalau audio, nah sebenarnya AI yang sekarang tuh kayak misalnya freepik.com atau misalnya Eleven Labs
login. Dia tuh ada voice generator dan ada ini. Nah dia kan pakai Eleven Labs tuh. Ada Gemini juga sama. Aduh gue lupa ada di mana ya. Pokoknya tuh zaman sekarang ya ada yang namanya. Nah ini ada lip sync. Nah lip sync ini basically adalah tempat lo untuk si AI-nya tuh gerakan mulutnya sama gerakan apa namanya gerakan mulut sama audionya sama Audionya. suara itu konsisten. Nah Eleven Labs itu fungsinya buat misalnya lo ngomong pakai suara lo sendiri gitu Zan dengan intonasi lo, tapi lo ada sampel misalnya suara Darth Vader, nanti Darth Vadernya akan ngikutin intonasi lo kayak gitu. Tapi yang ini berbayar nih, nah, gue masih pakai yang gratis. Untuk audio gue juga pakai Grok gitu karena dia udah bisa. Nah kayak misalnya nih mbak TikTok nih, dia udah bisa ngeluarin suara. So karena gue tahu dia udah bisa ngeluarin suara, ya gue maksimalinnya dengan ya gue bikin aja dialog di sana gitu San. Oke. Tapi ya lu harus ngedirect. Ini bagian yang nggak pernah hilang sebenarnya. Lo pernah ngedirect VO talent nggak, Zan? Sedikit aja sih mas. Hah? Pernah kan? Pernah. Sedikit pernah kan? Ya. Yang mana lu nggak bisa satu blok dialog nih kayak misalnya mana yang gue punya dialog kayak satu blok dialog nih nggak bisa lo direct dengan satu pokoknya lo yang tegas ya yang ini ya apa segala macam nggak bisa kan Zan? Ya. Harus per kata per ini apa segala macam di direct lagi gitu nggak sih? Benar. Nah itu aplikasi itu karena kebetulan gue udah tahu dan udah pernah ngedirect VO talent dan memang ada di filmmaking yang sedikit banyak ke expose soal acting. Di bagian situ gue jadi punya advantage-nya yang mana per dialog itu gue direct, per frasa per ini apa segala macam gue direct gitu sih. Ini gue sambil grading ya biar bisa tayang gitu Zan. Oke mas. Dari Fatih, dari Adam. Fit. Yes. Kalau gue tuh yang kepikiran banget tuh masalah ini bang. Kayak masalah apanya tuh ya, kayak moral menggunakan AI-nya gitu loh bang. Moralnya apa nih? Karena Terus, moral banyak banget ini yang banyak banget ranah yang bisa dibahas soal urusan moral. nah itu dia memang. Moral dalam artian apa dulu nih? Pertama, yang namanya generate kan itu berarti hasil dari training data yang udah ada. Itu satu. Terus kedua, gimana dia dipakai buat perang juga tuh bang. Emang ini dipakai buat perang ya? Dipakai buat perang tuh sama Amerika tuh bang yang sekarang bang. GPT sama cloud. Dipakainya buat apa? Di bagian mananya? Buat kalkulasi sama pokoknya perhitungan si misilnya itu lah bang. Oke. Gitu-gitu. Terus sama bagian apa sih ya satu lagi lupa. Iya lah bang, berkisar di situ lah bang. Oke. Pengen Ini gue denger jawab. pendapatnya Bang Hafid. Gue jawab pendapat gue ya. Belum berarti Iya. bener. Nggak salah juga. Pengen banget denger pendapat Bang Hafid. Ada pertanyaan, ada dua nih pertanyaan lo. Itu kan hasil kumpulan data kemudian dikeluarin something yang new gitu kan? Iya. Ya, sih? Apa bedanya sama kita bikin karya? Kita ngumpulin referensi dari Pinterest, kita ini apa segala macam, terus jadi karya baru. Karena sebenarnya karya-karya yang ada basically adalah mixing dari ABCD, dari karya ABCD. Itu jawaban buat pertanyaan yang pertama. Yang kedua soal masalah perang, ada pisau di dapur. Sekarang lo pakai buat motong timun sama lo lari nusuk tetangga, yang salah lu nya apa pisaunya? Oke. Tetap tools ya bang kalau menurut Bang Hafid. Buat gue gitu karena itu lepas dari AI-nya kayak gitu segala macam. Balik lagi ke sekarang mau perang nih, perang nuklir. Kalau misalnya nuklir dianggap salah, Oppenheimer salah dong bikin bom atom yang awalnya tadi mau dipakai buat membangkit energi kan?
Kayak gitu aja. Oh, sama kalau datanya Bang Hafid, Data apa nih? kayak privasi data kita sama AI menurut Bang Hafid gimana Bang Hafid? Kalau punya pilihan untuk bisa ia membolehkan dan tidak membolehkan, opsi itu lo pakai nggak? Dipakai sih. Gitu. Karena kalau misalnya mau ngomongin data privasi apa segala macam, ya handphone lo udah bisa dengerin semua suara lo, basically. Betul sih. Sok aja lo sekarang teriak-teriak Rolex, 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 Rolex gitu. Ntar siang, ntar malam ada Rolex iklan di itu loh. Dari mana coba? Iya lagi, ya memang sih make sense. Soalnya Bang Hafid jujur aja ya, kalau gue ngerasanya soalnya kayaknya AI suka nggak suka, demen nggak demen, biarpun rasanya kan banyak yang menolak ya istilahnya Bang Hafid ya. Maksudnya banyak Ya. campaign-campaign kayak AI nggak oke lah, nggak etis lah gitu-gitu. Tapi kayaknya perubahannya nggak bisa dihindari juga sih, pasti kita ke arah sana kan Bang Hafid. Kan there's always two side of things ya. Apa Bang Hafid? There's always two side of things. Akan selalu ada dualitas Oh, dimanapun lo berada iya. gitu. Tinggal lo mau berdiri di mana, gitu aja. Gokil sih. Kalau gue Iya. melihatnya adalah ya ini adalah tombol untuk mewujudkan imajinasi yang dulu cuma ada di kepala gue doang. Simpel itu kalau gue. Oke. Ini harus kompos ulang nih kayaknya. Oke, Gitu. makasih Bang Hafid. Mantap. Kalau gue lihatnya ya, cuma gue malah sekarang lagi worry satu hal, men. Apa tuh Bang Hafid? Setiap kali gue pencet tombol generate, gue ngabisin sekian liter air. Oh, environmental malah. Environmental, berarti gue juga turut berperan dalam kerusakan alam gitu. Terus gue kayak gara-gara ngeliat itu, gue jadi mikir gue terusin nggak ya gitu. Kalau gue lebih ke arah situ sekarang. Sedih sih Haizan. Tapi beneran Zan. Dan apa namanya, walaupun udah AI-nya Zan ya, ada shot-shot yang tetap gue kerjain pakai ini, apa namanya, tetap gue kerjain pakai After Effects. Nah aja. 1080. Gitu Zan. Teh Dam, kabar Dam? Udah mau yang ditanyain Dam? Gitu. Gimana Zan? Tertarik buat ikutan besok Zan? Ikutan webinar? Kalau ya ntar japri gue aja ya. Oke Mas. Oh iya Mas, kalau untuk generate itu ada maksimalnya nggak sih yang di Grok itu ya? Ada, setiap orang punya jatahnya masing-masing. Oh, setiap Pakai orang AI. gitu. Ada, setiap orang punya jatahnya dan setiap akun punya jatahnya. Makanya gue tadi bikin beberapa account sebenarnya buat ya gitu deh. Oh. Kok jadi telegraf gitu? Maksimal berapa Mas per akun paling kecil? Apanya nih, jumlah videonya, Generate. jumlah generate-nya? Kalau video berapa Mas? Kalau video, nah itu gue sempat tanya ke Grok karena jumlahnya itu fluktuatif Zan, fluktuatif di antara jarak make lu antara terakhir make sama pertama kali make lagi. Karena waktu itu kayak 20 kadang udah habis, tapi buat yang ini ya, buat yang suara gue tuh kemarin sempet sampai bisa sekali generate ya, sekali jalan gitu. Ini sekali jalan buat ngedirect VO dia tuh bisa sampai 40-an sekali jalan. Ini VO doang isinya nih. Nganggap cewek itu sekedar komoditi. Kamu salah lah ini apa segala macam. Didirect terus satu-satu. Tapi bukan versi murahan, perlu respect. Ganti lagi. Tapi bukan versi murahan, perlu respect. Peta. Versi murahan, perlu respect. Dan niat yang jelas. Tapi bagian-bagian yang bagus gue ambil. Tapi bukan versi murahan, perlu respect. Dan niat yang jelas. Itu. Oh, jadi
ada ininya nggak Mas? Nominal yang kira-kira Mas tahu gitu. Paling Nominal apa jumlah apa nih yang lo tanyain? generate-nya paling kecil 20 ya. Kalau 10, video tadi ya. 10 video ya. Kalau gambar soalnya Grok lo telah pakai Grok, Zan. Belum Mas. Hati-hati pakai Grok pas lo nge-generate ini gambar. Soalnya dia akan bikin ini kan ada image ya. Oke. Kalau apa coba kasih gue ide sesuatu. Gambar macan terbang gitu. Ini kan gue pakai image ya. Oke. Kalau gue klik, dia akan nge-generate terus non-stop, nggak akan habis. Nah, kalau lo scrolling terus dia nggak akan habis ini. Tapi kredit lo ntar habis tiba-tiba. Jatah lo per hari. Rate limit ntar lo harus dapat segala macam. Makanya gue kecilin supaya nggak. Ini kan layar gue 4K terus tiba-tiba nanti lo langsung nge-generate sekian banyak yang mana gue nggak perlu amat juga. Gitu Zan. Oke. Nah, gue mau image, video, sama audio sama aja ya Mas? kalau image itu langsung dihitung tuh berapa banyak tadi. Kalau audio hitungannya adalah video sebenarnya. Karena di sini dia nggak bisa nge-generate audio, dia nge-generate video. Gitu. Jadi yang gue ambil adalah audio dari hasil video generator karena dia actually bisa disuruh ngobrol kayak gitu. Coba tuh. Gitu. Gitu sih. Oke. Gitu Zan. Kebayang nggak ya? Oke Mas. Semoga kebayang. Thank you. Kebayang. Bahkan gue kayak kemarin ada syutingan yang apa? Cuman buat ngisi ada bagian dim, gue nyobain aja pakai punya gue, cuman buat ngisi sekian frame gitu pakai ini. Itu pakai blee. Harus lu sebagai sutradaranya sebenarnya. Makanya workshop yang itu mau gue bikin buat apa namanya? Lebih ke yang selalu gue bilang lah Zan, jangan terlalu fokus sama After Effects-nya, fokus ke lu nya gimana. In a way sama, cuman nih beda tools aja ngomongin AI. Gitu. Oke Mas, baik Mas. Teman yang lain nih bergabung. Gue sambil itu Dam, lo baru pakai AI Dam, ada yang mau tanya nggak Dam? Mana sih chat baru lagi sambil kerja, sama gue juga sambil kerja. Udah jam 5, bentar lagi. Aman semua. Fatih, ada lagi mau tanyain? Ada bang, tapi lupa. Ntar dulu deh, lagi dipikirin. Fatih kayak lagi macet. Oh, internet gue berarti. Ya, gue bertanya ke kalian sih. Sudah pakai AI buat apa aja buat? Masih putus-putus nggak ya? Aman bang. Cek. Ya, gue tadi bertanya ke Harry dan Gofar. Kalian sudah pakai AI apa aja? Buat apa? Itu sih kalau ada yang mau ditanya, kalau ada yang mau di share gitu. Atau Fatih ada yang mau ditanyain lagi nggak sih? Belum bang, bentar. Gofar tuh desain ya. Far, lo terganggu nggak Far dengan keberadaan AI Far? Pekerjaan lu?
Nggak ada sih, tambah ngebantu sih. Cuma kadang-kadang orang tuh kayak underestimate gitu bang. Anjir Hmm. pakai AI gitu, gampang banget Nah, gitu. padahal buat yang tahu nggak segampang itu juga ya. Iya, ada touch-nya. Ada yang di retouch Ada juga kan sebenarnya. exactly. Itu dia yang bagian penting. Touch manusianya itu penting banget sih. Kalau nggak pada akhirnya jadi generic. Ini shot AI by the way yang lagi gue kerjain. Ya, shot AI itu tetap gua treat kayak film sih, soalnya kalau enggak ya dia nggak bisa grading. Si AI itu nggak bisa grading. Kok nggak muncul? Di sini aja deh. Oh, oke, udah mau jam 5 nih. Gue sejam aja soalnya ya kita lagi puasa ya, biar ada waktu buat siap-siap buka. Hijau banget jadinya ya. Oh iya, Fatih masih ada nggak ya? Masih bisa diajak ngobrol nggak ya Fatih? Masih bang. Tih, Yuk. kalau gue nggak tahu ya anak-anaknya di Jakarta tanggal 12 pada bisa atau 12 hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal berapa? Sabtu besok. Sabtu depan. 14 ya. Iya, 14 persis. Sebenarnya kalau si Ulit mau nyediain tempat kayak waktu itu, sebenarnya enak sih. Cuman hitung-hitungan Yes, gue adalah berapa banyak yang udah pulang kampung 14 gitu. Hamin sekitar Hamin seminggu kayaknya masih harus dites sih bang. Harus dites. Coba Harus lu tes bantuin obat, gue, iya. di grup, lo tanyain, bikin polling aja. Kalau misalnya kita apa namanya? Kita di segitu ada yang cukup banyak nggak? 14. 14. Oke bang. Lu bisa nggak? Nanti kita. Gue 14 masih bisa sih bang. Gue pulang 19 tahun ini. Lo pulang kemana sih? Ke Bandung hari ini tahun ini bang. Ya elah, kayak gua dong. Tempat gua dong. Iya makanya. Gua kan sekarang di Bandung, cuy. Yoi. Tapi Bang Hafid kalau Bandung Lebaran mah nggak usah bergerak juga sih bang. Orang Jakarta Iya, ke sana semua. gua malah ke Jakarta. Oke deh Bang Hafid. Ntar coba kita tes. Ya wis, itu aja sih. Karena yang datang cuma beberapa, pertanyaan sedikit. Kalau masih nggak ada pertanyaan, jam 5 kita tutup. Masih ada 5 menit lagi kalau ada yang masih mau nanya. Gas, tanya. Ada overview soal webinarnya itu nggak ya Mas? Ada apa, Zan? Overview kayak apa aja sih nanti isinya atau apa gitu, materi-materi yang akan disampaikan. Materi Kayak buat yang gitu sih. oke, boleh. Iya. Jadi basically gua akan menjelaskan sebenarnya gue nge-breakdown gimana gue ngebuat si video sih, dari mulai gue bikin story-nya gimana, terus abis itu gue akan ngejelasin ketika lo udah punya story atau punya lo karakter, next step-nya apa sih gitu. Of course ke visual direction. Abis ketemu visual direction-nya, biasa yang gue bangun tuh nggak langsung storyboard tapi world building-nya dulu, si production design, kayak setnya gimana, stylenya apa segala macem, supaya nanti kalau lo udah punya storyboard gitu ya, visualnya tuh bisa konsisten antar satu shot dengan shot yang lain tuh. Terus ya udah, acting sama blockingnya gimana cara gue pada akhirnya bisa dapet set sebanyak itu. Terus kalau udah punya satu karakter biar bisa konsisten antar satu shot dengan shot yang lain, itu gimana. Kalau pakai tools yang berbayar sebenarnya udah lebih mudah ya, tapi kalau pakai tools yang gratis itu agak PR sebenarnya gitu. Gimana lo nyatuin kalau udah dapet shot yang oke nih kayak gini, gue bikin storyboard nih itu, yang mana ternyata gak ada yang mau pakai juga storyboardnya. Gue nggak terlalu suka sama treatmentnya dia gitu. Tapi paling nggak lo jadi punya gambaran-gambaran, oh abis ini
kayak gini nih, ini gue suruh balik tapi susah, akhirnya gue kompos di After Effects kayak gitu, nge-build karakter yang kalau lo harus ngegambar atau lo harus nge-hire orang-orang apa visual artist gitu ya, pasti mahal banget. Terus pergerakan kamera kayak gimana sama workflow-nya. Nah, enaknya lo pakai AI adalah lo bisa selalu reshoot kapanpun ketika lo udah di proses editing. Nah, ini satu keleluasaan yang enggak kita punya kalau kita syuting film beneran atau nge-generate, bukan nge-generate sih, ya syuting film beneran sih. Gitu. Gitu sih, Zan. Kebayang nggak ya? Semoga kebayang sih. Bayang Mas, itu akan praktek satu-satu atau gimana Mas? 2 jam kira-kira bakal dapat apaan? Gue sih akan melihat, gue sih akan memperhatikan proses gue ya. Tapi kayak gitu sih. Gitu. Oke. Karena kalau mau dipraktekin satu demi satu ya panjang banget prosesnya. Pasti apa namanya, briefly lah gue kasih tahu ini gimana segala macam. Karena kan akan ada tanya jawab juga ya. Dan yang udah ikut nih orang-orang, basically orang-orang yang udah pada biasa menghasilkan AI juga gitu. Cuman ya pada akhirnya tiap-tiap orang akan punya caranya sendiri-sendiri yang mereka pakai untuk ke produce gitu. Nih gue mau nge-share cara gue aja dengan apa namanya, expertise di bagian filmmaking, directing, sama blocking dan post pro yang gue punya gitu. Gitu Zan. Oke Mas. Beda-beda ya ininya, lampunya, warnanya. Mana yang lebih gue suka? Tadi. Ini kayak film 80. Tapi gue mau bikin kayak film 80 sih. Ini terlalu terang. Terlalu terang. Halo, apa kabar Mas? Halo Her, gimana? Masih bersilat-silat? Silat-silat. Salah satu orang yang beruntung yang masih bisa silat, men, di tengah-tengah orang-orang pada duduk doang kerjaannya. Silat-silat ya, sampai sakit pinggang, aduh. Apa kabar Her? Alhamdulillah sehat Mas. Gimana perayaan? Mengganggu hidup lo nggak? Atau malah mempercepat hidup lo? Ya biasa aja sih. Biasa aja. Gue penasaran sama si Adam sih, kalau Adam udah bisa jawab dia pakai AI buat apaan aja. Tapi lo Her, lo sendiri udah pakai AI Her? Dan biasanya lo Pakai pakai sih buat kerja. biasanya lo pakai buat ngerjain apa tuh? Animasi aja, film animasi. Oh gitu. Iya, Bisa ya? bisa, yang gratisan aja kita mah. I see. Biasanya lo pakai buat apaan tuh di bagian animasi? Buat nge-generate gerakannya kah atau Mulai dari storyboard I see. sampai jadi sih. Sampai jadi. Lihat Iya. dong karya-karyanya. Penasaran gue. Di ini IG, Instagram. Instagramnya Instagram siapa? Di kantor sih, punya kantor. Siap, off duluan Tih. Ya nanti kalau itu apa namanya, DM ke gue aja, nanti gue intip. Apa coba kita buka di sini Instagram, apa nama itunya, akunnya? Pandora. Pan underscore do underscore ra. Kok nggak ada? Ntar. Nggak ada ya. Yang bukan ra. Ra-nya underscore-nya hapus. .id. .id.
ID. ID. Iya. Ini Pandoid. Coba enter dah. Nggak ada. Bukan itu. pan_dora.id. pan_dora.id. Ya. Nah Oh, itu atas. pencet pan_dora.id. Oh ini. Enggak semuanya sih. Soalnya gua waktu itu sempat mau bikin ini sama kerabat gua, ada yang punya, bukan kerabat sih, temen gua ada yang punya publishing gitu, dan buku-buku itu banyak karakternya, mau digerakin pakai AI karena biar lebih cepat kan, karena kalau pakai motion kan lebih lama ya. Cuman si AI-nya masih suka apa namanya, inisiatif, tiba-tiba matanya diganti lah apa segala macam kayak gitu. Lo harus bener-bener micromanage gitu supaya apa namanya, dia tuh nggak keluar dari jalur yang kita ituin gitu. Alright, ini udah jam 5 nih, kayaknya udah pada mulai siap-siap buat buka ya. Dari Harry ada yang mau tanya lagi nggak? Gofar udah cabut, Haizan udah cabut, Fatih juga pasti udah nyiapin buat keluarganya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup saja notif kita yang singkat ini. Nanti di grup bakal kita bahas ya, kita sempat atau enggak ketemuan offline buat teman-teman yang di Jakarta dan sekitarnya. Kalaupun misalnya emang bisa, kan ada di depan. Teman-teman, thank you banget yang udah hadir hari ini. Kalau ada usulan-usulan tema yang mau dibahas di notif, silakan WhatsApp di grup atau japri gue juga nggak apa-apa. Siap. Oke, Thank you semua guys. See you di Thank next you. notif. Oke, Mas. Assalamualaikum. Salam.